Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Sabrina Marisa Rianza akan membawakan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak tadi. Di nomor 1, menurut Anda apa alasannya kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia dibagi atas 3 hal tersebut karena pembagian ini dibuat untuk menjaga keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif untuk melaksanakan, dan yudikatif untuk menghakimi pelaksanaan undang-undang atau aturan lain. Yang nomor 2 ada, menurut Anda apakah teori Montesquieu diterapkan di Indonesia dan apa buktinya? Menurut saya, dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, baik sebelum dan sesudah amandemen, konsep Trias Politica oleh Montesquieu ini telah diterapkan dalam sistem pemerintahan. Namun, konsep teori ini tidak diterapkan secara absolut. Buktinya adalah adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Nomor 3, berikan contoh pelaksanaan nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima dalam bentuk perilaku. Perilaku terhadap sila pertama adalah saling menghormati antar manusia, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain, dan mengembangkan toleransi agama sejak dini. Contoh pelaksanaan Pancasila sila kedua, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan, menjaga hak dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar, dan menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta. Yang contoh ketiga adalah cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Dan yang ketiga, tidak merendahkan sudut suku adat dan budaya lain. Contoh pelaksanaan sila keempat, mengedepankan musyawarah, diskusi, dan bertukar pendapat untuk mencapai mufakat dan kesepakatan dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan kepentingan pribadi. Contoh sikap sila kelima yaitu berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih, menghargai hasil karya orang lain, dan tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya. Nomor 4, menurut Anda, apakah hubungan penduduk dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Menurut saya, Indonesia terdiri dari wilayah yang luas dan penduduk yang beragam macam suku bangsanya. Oleh karena itu, persatuan kesatuan sangat penting untuk menjaga bangsa ini agar tidak terpecah belah. Nomor 5, di negara kita saat ini masih banyak tindakan kejahatan, pembunuhan, narkoba, korupsi, dan lain-lain. Menurut analisis Anda, apakah mereka ini tidak mengerti atau tidak mau melaksanakan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia? Dan apa solusinya? Menurut saya, mereka bukannya tidak mengerti, mereka seharusnya mengerti tentang nilai Pancasila, khususnya para koruptor. Jika kita berbicara tentang yang melakukan pembunuhan, pengonsumsi narkoba, dan kejahatan lainnya, mereka mungkin tidak mendapatkan pendidikan ketika mereka masih kecil. Tetapi, jadi ada kemungkinan bagi mereka untuk tidak mengerti tentang nilai Pancasila tersebut. Akan tetapi, untuk para koruptor, saya rasa mereka hanya tidak mau melaksanakan nilai Pancasila tersebut. Untuk solusinya, di Indonesia sendiri jenis hukuman yang diterapkan terhadap narapidana tersebut cenderung masih konvensional. Hukuman penjara, denda, dan pembayaran uang pengganti adalah beberapa contoh jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap narapidana. Namun demikian, belum diketahui sejauh mana hukuman-hukuman tersebut efektif untuk menurunkan tindak pidana maupun membuat jerah para pelaku kejahatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.